Live ntar pasti digangguin bayi. Coba Kak Fahri Nur, coba bisa dicari partnernya supaya mungkin yang ngejalanin live-nya partnernya gitu ya Kak ya. Oke, nah sekarang teman-teman, aku mau teman-teman persiapannya adalah coba sambil ingat-ingat stok produknya ada apa aja ya. Karena sekarang kita akan masuk ke dalam tipe produk dalam live streaming. Tipe produk dalam live streaming ini akan bergantung sama performance produk kita sendiri. Nih teman-teman kalau bingung nih. Oke, ini kita balik lagi bahwa ini salah satu keuntungan berjualan dalam live streaming, jadi teman-teman bisa melakukan pembelian langsung ibaratnya ya. Intinya bisa melakukan penjualan langsung sama penonton tanpa harus ketemu gitu. Nah, yang penting ini nih, apa aja sih unsur yang penting dalam live streaming? Oke, sebentar aku nih. Jadi ini teman-teman adalah unsur-unsur penting dalam live streaming. Jadi yang pertama banget harus dipahamin adalah pentingnya scene atau latar belakang live streaming. Kayak set studionya itu seperti apa gitu. Kenapa scene atau latar belakang live ini adalah yang jadi pertama? Karena live apa ya, live set itu adalah yang pertama dilihat penonton. Penonton tuh nggak ngedengerin dulu, tapi penonton lihat dulu gitu loh. Itu adalah yang menentukan IRR-nya teman-teman atau enter room rate atau klik masuk ke dalam ruangan live-nya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ya, kalau visualnya udah kayak hmm, gambarnya nggak tajam gitu loh, kayak bluwek gitu gambarnya, kemungkinan bisa langsung di swipe right. Jadi gimana penonton mau ngedengerin produk kita apa gitu loh. Kalau dari tampilan pertama mereka udah swipe gitu kan teman-teman ya. Jadi makanya itu harus diperhatikan pertama adalah scene atau latar belakang live-nya. Harus bagus gitu loh untuk tampilan visualnya. Terus yang kedua yang penting adalah host atau pembawa acaranya. Jadi gini, kalau dari sisi psikologinya penonton nih, yang punya yang dari datanya TikTok teman-teman, pertama banget audiens akan melihat secara keseluruhan, berarti secara keseluruhan adalah ruangan live kita ini, bentuk persegi ini adalah yang dilihat pertama kali penonton. Kalau sudah ini dilihat 3 detik, nanti selanjutnya si audiens itu akan melihat ke hostnya gitu. Bagaimanakah pembawaan hostnya? Apakah hostnya kayak diem-diem aja gitu atau ketika penonton nemu hostnya kok hostnya malah bengong aja padahal saya udah masuk ruangan gitu loh nggak even disapa-sapa gitu jadi host adalah penentu kedua untuk si penonton stay di live room kita gitu ya terus yang ketiga yang pastinya adalah promosinya apa nih menarik atau enggak gitu nah dari mana si penonton bisa tahu bahwa live itu lagi ada promosi apa enggak gitu makanya ini promosinya teman-teman harus kalau promosinya oke banget, tampilkanlah mungkin dalam bentuk grafis seperti yang aku perlihatkan nih di gambar nih. 100.000 get free itu check out sebelum sold out. Jadi ada apa ya kita bilangnya itu key value atau key selling point. Jadi benefit apa ya? Benefit yang bisa didapatkan sama penonton kalau belanja di live kita itu kita pajang gitu. Cara majangnya gimana Kak Uli? Ini kan kayaknya kayak pakai komputer. Tenang teman-teman. Jadi kalau di aplikasi TikTok itu udah disediakan yang namanya stiker gitu. Jadi teman-teman tuh bisa bisa banget untuk diganti-ganti stikernya, ditulisin, di custom gitu loh kata-katanya. Misalnya kayak eh promo 5 menit lagi akan flash sale gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa dimanfaatkan fitur-fitur kecilnya. Nah, kalau udah memperhatikan latar belakang, memperhatikan pembawaan hostnya, terus kemudian promosinya juga udah dibikin, maka yang selanjutnya penting juga untuk menjaga penonton tetap stay dan mengadakan conversion atau merubah penonton jadi pembeli, itu adalah strategi pemilihan produk. Strategi pemilihan produk yang maksudnya adalah produk yang kita spill teman-teman urutan nge-spill produk itu ada strateginya itu semua ada kondisinya gitu. Nah sekarang ini adalah tipe-tipe produk dalam live streaming teman-teman sekarang bisa lihat ke set produk masing-masing misalnya toko-tokonya nih Kak Zerlin yang ada di layar itu apakah stiker bukan icon biasa diklik ya yang ada di layar itu yang ada di layer maksudnya apa Kak? Kak Zerlin yang ada di layer itu maksudnya apa? Itu maksudnya kalau yang aku tampilin ini adalah live dengan kayaknya dengan tampilan OBS atau yang profesional teman-teman ya. Untuk tampilan grafisnya, sorry, bentar aku mau ulangin lagi slide yang tadi. Oke, kalau yang Velvet Liquid ini adalah pakai green screen dengan
dengan bantuan software live streaming kayak OBS atau enggak TikTok Live Studio. Tapi kalau teman-teman live-nya pakai handphone aja, itu bisa menggunakan fitur bawaan dari aplikasinya. Itu ada namanya stiker atau billboard. Oh, billboard namanya teman-teman kalau nggak salah. Billboard kalau untuk live streaming jualan gitu ya. Cara buatnya gimana ya Kakak? Kak Riasi, sekarang kita fokus ke strategi produknya dulu ya. Nanti kita ada kelas lagi untuk belajar gimana memanfaatkan fitur-fitur live streamingnya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut untuk ke ini adalah beberapa tipe produk yang perlu ditautkan ketika lagi sesi live streaming. Teman-teman sekarang lihat ke set produknya, aku jualan produk apa aja nih gitu. Nanti sekarang kita akan coba kita membagi produk-produk kita ini ke dalam 4 kategori yang akan saya jelaskan sekarang. Jadi teman-teman pulang dari sini harus bisa ya membagi mana produk teman-teman yang kita akan sebut sebagai traffic puller produk. Nih, traffic puller produk. Kelihatan nggak sih? Bisa nggak nih coba ya, laser point. Kelihatan ya? Teman-teman harus bisa coba nanti definisikan mana produk teman-teman yang dibilang dengan traffic puller produk. Terus yang kedua, top selling produk. Terus yang ketiga, high profit produk. Dan yang keempat, regular produk gitu. Nah, sekarang apa nih? Apa definisinya untuk keempat pengertian dari jenis-jenis produk ini? Jadi teman-teman, kalau traffic apa sih? Traffic itu penonton ya. Teman-teman, aku harap jangan ada yang bingung lagi nih. Kalau ikutan sesi edukasi kita, terus kayak ini apa sih orang-orang pada bilang traffic. Yang dibilang dengan traffic itu maksudnya adalah penonton, keramaian, kerumunan gitu teman-teman ya. Jadi kalau traffic puller produk itu berarti adalah traffic penarik, kan puller tuh penarik. Jadi traffic puller adalah produk yang bisa menarik keramaian, yang menarik penonton. Kriteria dari traffic puller produk itu adalah yang pertama, biasanya traffic puller itu punya harga yang menarik. Menarik dalam artian bisa jadi dia murah, bisa jadi murah karena bawaannya emang dia dasarnya murah, atau misalnya karena diskon gitu. Terus yang kedua, biasanya target pemasaran produk luas. Maksudnya tuh biasanya traffic puller adalah produk yang bisa dipakai siapa aja gitu loh. Terus yang ketiga, margin keuntungannya kecil. Nah, karena dia tuh traffic puller, teman-teman, barang diskonan atau barang murah, otomatis biasanya kita nggak bisa ngarepin margin yang gede gitu loh. Karena memang traffic puller ini adalah produk yang kita khususkan untuk menarik massa gitu. Nah, ini fungsinya di bawah. Fungsinya itu pertama dia adalah pastinya untuk meningkatkan jumlah penonton dalam sesi live kita. Terus yang kedua, dia juga untuk menstimulasi apa ya, memancing penonton gitu, memancing penonton lebih banyak lagi untuk masuk ke dalam sesi live kita. Kenapa bisa? Nanti akan aku jelasin teman-temannya. Tapi yang pasti teman-teman catat untuk pengkategorian pertama adalah traffic puller produk, penarik traffic. Nanti teman-teman harus bisa definisikan ya, ini PR-nya di rumah ya, kira-kira produk saya yang bisa saya jadikan traffic puller yang mana gitu. Terus yang kedua, ada kita sebut juga dengan top selling product. Nah, top selling berarti kan kalau top oke. Terus kalau selling berarti penjualan. Berarti top selling produk ini adalah produk yang laku gitu teman-teman ya. Top selling adalah produk yang bisa meningkatkan penjualan dalam waktu singkat. Bisa dibilang juga pokoknya top selling produk adalah produk yang punya data dia itu paling laku, paling laku di toko kita atau mungkin laku di antero TikTok Shop atau Shop Tokopedia atau di e-commerce lain gitu. Maksudnya misalnya teman-teman ada seller yang baru, misalnya ada seller baru di sini, terus kayak nggak mungkin dong Kak Ulit saya punya top selling produk gitu, kan saya aja baru jualan di sini. Gak apa-apa teman-teman yang dimaksud dengan top selling produk, meskipun teman-teman belum jualan langsung, teman-teman bisa melihat di platform lain atau di akun lain gitu. Kira-kira misalnya saya pedagang, misalnya saya penjual botol minum gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di akun lain atau di industri e-commerce gitu. Kira-kira botol minum seperti apa yang lagi tren gitu, yang lagi kenceng penjualannya. Nanti saya akan lihat di bagian produk saya, kira-kira ada yang mirip nggak nih gitu. Oh, ternyata yang lagi laku yang moncongnya begini ya atasnya ya gitu. Oh, berarti bisa saya bilang produk saya yang ini nih mirip nih. Ini akan saya jadikan sebagai top selling produk saya gitu teman-teman ya. Itu kedua untuk
menjadikan top selling produk. Kriterianya konversi penjualan tinggi, maksudnya penjualannya memang tinggi secara data. Terus margin keuntungan bisa dibilang kecil juga teman-teman ya. Memang tidak sekecil traffic puller, tapi top selling produk itu tidak terlalu besar juga untuk marginnya gitu. Terus kemudian fungsinya adalah untuk meningkatkan konversi penonton check out produk. Nah, yang ketiga adalah high profit product. High profit product ini bisa jadi dibilang sebagai produk sebenarnya yang mau kita jual gitu. Saya jamin deh, semua teman-teman seller pasti ada cita-cita, pasti punya produk yang harganya tuh cenderung lebih mahal gitu loh, karena untungnya juga gede buat teman-teman gitu. Tapi memang biasanya produk yang untungnya gede ini, yang marginnya gede, biasanya agak-agak bukan kurang laku ya, maksudnya peminatnya agak sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa, ini harus coba tetap kita jual. Makanya dia kita masukkan ke dalam kategori high profit product gitu. Jadi kalau tujuannya dia pastinya itu untuk mendatangkan lebih banyak untung ya buat kita gitu. Itu udah pasti fungsi dari high profit product. Berarti marginnya besar, fungsinya untuk mendapatkan keuntungan bagi kita. Cuman memang minusnya adalah biasanya high profit produk ini agak-agak kurang laku karena harganya mungkin lumayan tinggi gitu. Terus kemudian yang keempat adalah regular product. Nah, apa sih yang dibilang dengan regular product ini? Regular product ini adalah produk yang biasanya itu penampilannya biasa aja, maksudnya penjualannya biasa aja teman-teman. Dia viral enggak gitu, dibilang enggak laku ya, iya, tapi dibilang laku juga nggak terlalu laku juga gitu loh, tapi dia tetap harus ada gitu. Jadi produk biasa aja gitu, yang belum punya histori penjualan bagus banget lah, pokoknya gitu teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman bisa coba sambil dianalisa produknya sendiri sekarang kira-kira produk saya itu masuknya kategori yang mana gitu ya. Coba sebentar aku kembalikan dulu untuk Oke, nggak apa-apa sebentar. Ini. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Coba aku mau lihat kolom chat, apakah ada yang masih... Apakah recordingnya akan di-share? Recordingnya tidak di-share ya teman-teman ya, cuman aku punya ini buat teman-teman. Sebentar, aku akan share sebentar. Nah, teman-teman boleh lihat di kolom chat dulu. Yang di Q&A nanti aku jawabnya ya. Yang di Q&A nanti aku jawabnya setelah sesi. Ini coba kita bahas dulu untuk sebentar. Oke. Sebentar. Nah, ini kemudian adalah segmentasi berdasarkan tipe kategori produk. Nah, kita sekarang akan bahas lebih dalam lagi, teman-teman, gimana cara menggunakan produk-produk yang tadi. Sekarang kita fokus ke traffic puller produk. Seperti yang aku katakan tadi, traffic puller produk itu adalah produk yang fokusnya untuk menarik keramaian, gitu. Sehingga ciri-cirinya kayak nomor satu ini penawaran harga harus menarik. Biasanya strategi penawaran itu kasih ada harga diskonnya, harga coretnya tuh tinggi. Bisa diskon 30 sampai 40% dari harga normal gitu. Terus kemudian yang kedua, produknya itu menarik pengguna. Nah, kita bisa tahu dia menarik pengguna, dia menarik user atau enggak, kita lihat dari data CTR-nya. CTR adalah click through rate, klik ke produk gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat analisis angka produknya kira-kira yang CTR-nya paling tinggi itu adalah berarti produknya laku gitu teman-teman ya. Kalau CTR itu berarti maksudnya adalah klik ke produknya. Jadi orang ngeklik satu gambar produk berarti itu adalah orang menunjukkan ketertarikan orang terhadap produk itu gitu. Terus yang ketiga, ciri-ciri dari traffic puller pastinya margin keuntungannya rendah gitu teman-teman ya. Jadi coba diingat-ingat lagi untuk traffic puller biasanya dia tuh harganya murah atau mengandung diskon yang besar, terus kemudian CTR-nya tinggi, dan yang ketiga pastinya margin keuntungannya rendah. Tapi saran aku teman-teman, traffic puller ini intinya adalah kalau bisa jangan kita keluarkan gitu karena yang mau kita jual adalah top selling gitu. Jadi traffic puller tuh kayak pancingan aja teman-teman, kayak pancingan. Misalnya eh, penonton lagi sepi. Biasa traffic puller itu digunakan pertama adalah ketika baru buka live. Jadi ketika teman-teman baru buka live, usahakan teman-teman itu menjual traffic puller. Makanya tadi aku bilang, teman-teman coba definisikan sendiri, kalau dari produk teman-teman, kira-kira mana yang bisa saya jadikan traffic puller gitu. Jadi itu strategi pertama banget tuh, paling dasar. Ketika buka live, langsung buka dengan produk yang jedar gitu loh. Jedar dalam artian harganya juga jedar gitu loh, bikin kaget.
Kaos kakinya aku cuma 10.000 dua pasang, misalnya seperti itu teman-teman. Tapi kan saya nggak mau, kita nggak mau teman-teman rugi juga kan. Makanya gimana caranya supaya traffic pullernya itu beneran langsung kumpulin masa yang banyak. Misalnya harganya benar-benar miring banget di awal. Ketika buka live kan biasa ada dulu ya penontonnya ya, misalnya 50 atau 100 gitu. Itu kita jadikan pancingan. Jadi 100 orang misalnya tahu-tahu dia lihat harganya murah, dia standby nontonin live kita, nanti akan disebar lagi sama sistem gitu loh. Nanti kita simpulkan nanti strategi keseluruhannya seperti apa. Tapi pertama teman-teman catat untuk mulai live bukalah live dengan traffic puller. Terus strategi yang kedua, kalau penonton lagi rendah, keluarkan juga produk traffic puller untuk menaikkan lagi jumlah penonton gitu teman-teman ya. Oke, ini sekarang kita coba bagaimana nih simulasi mengatur harga untuk traffic puller. Jadi di sini sebagai contoh teman-teman kita ada tiga produk, ada produk A, produk B, dan produk C. Kalau yang produk A kita lihat harga produksinya itu berarti 3.000. Ingat ya, harga produksi berarti nggak ditampilin ya. Harga produksi 3.000, terus harga awalnya itu sebenarnya dia pasang 8.000. Terus kemudian dia bikin harga setelah diskonnya itu 4.500. Nah, berarti untungnya berapa teman-teman? Kalau harga awalnya 8.000, terus kemudian, oh sorry, kalau biaya produksinya 3.000, terus harga setelah diskon dia bikin 4.500. Jadi sebenarnya untungnya dia berapa ribu nih teman-teman? Kalau biaya produksinya 3.000 untuk yang produk A. Coba aku mau lihat teman-teman ini enggak. Yes, benar. Benar Kak Akuang, 1.500. Yes, jadi untuk yang produk A bisa dibilang dia ngambil untung 1.500. Nah, ini kan barangnya adalah kaos kaki. Kaos kaki sebiji sepasang aja teman-teman ya. Harganya 4.500 dari harga coretnya 8.000. Produk A ini nanti kalau dibandingkan dengan produk B dan C masih kurang disarankan sebagai traffic puller. Kenapa gitu? Padahal untungnya cuma 1.500 Kak Uli, itu udah rendah. Oke, kita lihat lagi untuk produk B. Produk B jauh lebih menggoda teman-teman sebagai traffic puller. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ini tiga pasang kaos kaki. Dia langsung bikin tiga pasang ya. Pertama dari satu biji aja dibanding sama di bundle jadi tiga pasang itu udah punya ketertarikan sendiri penonton ke bagian yang tiga pasang gitu. Jadi kalau tiga pasang biaya produksinya 9.000. Terus harga awalnya 12.750. Terus harga setelah diskonnya 11.850. Kalau harga diskon dikurangin sama biaya produksinya kurang lebih ya mungkin 1.000 rupiah atau kurang, teman-teman bisa hitung sendiri. Cuman yang produk B ini lebih potensial dijadikan traffic puller karena dia ini nih pakai strategi tiga pasang teman-teman. Meskipun yang A kelihatannya lebih murah, tapi karena B ada angka tiga pasangnya itu udah jauh lebih menggoda gitu. Terus kalau mau yang lebih direkomendasikan lagi, teman-teman bisa lihat yang di produk C. Dia udah pasang produknya tuh langsung tiga pasang dan harganya 10.000 teman-teman gitu. Langsung kelihatan nih 10.000 dari harga coretnya 20.000. Kelihatan tuh diskonnya tampak tinggi, terus kemudian bundlingnya juga lebih worth it ya karena langsung tiga biji gitu teman-temannya. Jadi kalau yang untuk traffic puller boleh dicontoh strategi yang seperti ini nih, produk C nih. Makanya teman-teman nanti akan belajar juga gimana caranya untuk bikin bundling atau beli banyak lebih hemat gitu. Jadi ini semua berhubungan juga sama nanti adalah cara-cara mengatur promosinya. Tadi aku udah kirim di link juga nanti ada cara untuk. Nah, di link ini aku ada cara untuk membuat promo bundling, terus cara mengatur flash deal gitu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buka sendiri artikelnya, dibahas sama timnya untuk lebih detail cara menggunakannya. Oke, ini kemudian adalah contoh penggunaan traffic puller. Sebenarnya teman-teman nggak usah pusing-pusing kita lihatin grafis ini, tapi poinnya di sini adalah ketika penonton lagi rendah, teman-teman pancing dengan menggunakan traffic puller. Nanti ketika penonton traffic puller itu naik, baru teman-teman lemparkan produk top sellingnya gitu teman-teman ya. Jadi harus diingat-ingat, teman-teman mesti punya senjata traffic puller. Jadi selalu siapkan apa ya sajian korbannya gitu teman-teman. Biasanya sih itu pasti udah harus ada di strateginya teman-teman gitu. Misalnya saya jualan, misalnya saya jualan elektronik gitu, jualan saya handphone kan agak mahal teman-teman ya. Mungkin traffic pullernya bisa disediakan apa nih? Kabel-kabel.
kabel Type C atau kabel apalagi tuh kabel-kabel USB gitu teman-teman itu akan jadi traffic puller teman-teman. Terus misalnya jual kebutuhan sehari-hari kayak home and living gitu. Misalnya jualnya agak mahal ya, misalnya jual penghancur daging atau apa gitu. Nanti teman-teman bisa misalnya untuk traffic pullernya trash bag, tempat sampah plastik gitu teman-teman. Jadi coba dibikin strateginya kira-kira mana yang bisa saya jadikan senjata ketika penonton lagi rendah-rendahnya gitu teman-teman. Nah ini kayak gini nih, contoh datanya nih ketika lagi live, terus kemudian terjadi penurunan teman-teman nih, lagi turun tiba-tiba yang ungu ini adalah online UV. Online UV itu berarti adalah jumlah penonton. Nah, simpelnya teman-teman lagi nonton awalnya 300, terus tahu-tahu drop, mulai drop ke 50. Itu kalau mau mainin strategi produk, teman-teman jangan tunggu sampai habis itu langsung keluarin. Guys, guys, jangan pergi dulu. Kita mau ada flash sale 5 menit lagi. Flash sale-nya apa? Tas ini bakalan banting harga. Supaya teman-teman gak rugi, makanya strategi harganya diatur dari sebelum live gitu teman-teman ya. Oke, ini nextnya adalah top selling product. Kalau tadi kan traffic puller. Traffic puller itu adalah buat narik penonton. Nah, kalau penontonnya sudah ditarik, saatnya kita menjual top selling product. Kenapa top selling product? Karena top selling product pertama marginnya lebih tinggi dikit lah dari si traffic puller. Jadi kita ada untungnya. Terus yang kemudian top selling product itu logikanya dia punya konversi penjualan tinggi karena dia lagi dicari orang. Top selling berarti dia punya angka penjualan yang bagus, baik di platform kita ataupun di seantero e-commerce lain gitu loh. Makanya jadi teman-teman harus pantau-pantau ya. Misalkan saya di industri fashion muslim gitu. Teman-teman harus lihat-lihat yang lagi jadi tren itu yang mana gitu. Jadi makanya teman-teman nanti bisa mengkategorikan mana produk saya yang merupakan top selling. Jadi ciri-ciri dari top selling itu pertama konversi penjualannya tinggi, berarti check out rate-nya tinggi gitu. Terus margin keuntungannya rendah. Itu wajar banget teman-teman. Biasanya top selling kan biasanya massal dibeli orang gitu loh. Jadi nggak terlalu tinggi untuk marginnya, cuman tidak serendah untuk traffic puller. Terus yang ketiga adalah produknya lagi banyak-banyaknya dicari gitu teman-teman ya. Oke, terus kemudian poinnya lebih murah, lebih diminati, Kak. Kak Hendy, poinnya lebih murah, lebih diminati, yes. Tapi coba lihat lagi tadi kita ada sebenarnya ada permainan bundling gitu teman-teman ya. Jadi nanti coba bisa diatur-atur juga untuk beli banyak lebih hematnya atau misalkan untuk promo bundlingnya karena itu juga jadi salah satu strategi teman-teman seller ya supaya apa ya supaya harganya tetap terjaga gitu. Terus kemudian ini selanjutnya adalah gimana nih contoh penggunaan dari top selling product. Jadi teman-teman intinya adalah strategi menggunakan top selling product adalah untuk memberikan giving hope to stay itu adalah untuk membuat penonton uh, tetap gitu loh untuk membuat penonton stay nontonin live kita. Jadi caranya adalah misalnya teman-teman kayak teman-teman sering dengar nggak sih misalnya ada live yang kayak 15 menit lagi aku akan spill si botol minum motivasi pada zamannya ketika itu lagi hits banget gitu teman-teman ya. Itu beneran ditungguin. Itu beneran ditungguin karena nah di sini teman-teman bisa mainin juga harga top selling produknya. Misalnya nggak harus banting harga murah gitu loh. Teman-teman bisa kreatif untuk memasangkan kalaupun pasang flash sale, misalnya flash sale untuk top sellingnya nggak semuanya. Jadi nggak semuanya harus tentang karena flash sale. Misalnya limited aja. 15 menit lagi buat lo motivasinya akan turun harga teman-teman gitu. Tapi misalnya coba buat 10 aja gitu teman-teman. Tapi teman-teman ngedrive traffic gitu loh. Jadi selama 15 menit teman-teman selalu utarakan itu ke penonton supaya penonton benar-benar nungguin. Nah, saat penonton ramai itulah teman-teman bisa sambil menjual produk yang lain. Gitu teman-teman cara menggunakan idea of selling the top selling product gitu teman-teman ya. Terus kemudian untuk menjual top selling produk itu biasanya juga gampang aja ya. Misalkan lagi ada yang misalnya teman-teman lagi ada yang misalnya nggak ada yang nanya nih, misalnya nggak ada yang nanya penontonnya memang sepi gitu, tapi teman-teman mau berjualan, itu caranya gampang banget, teman-teman nggak apa-apa improve aja, kesannya ada yang nanya, oh kakak ini minta spill botol motivasi ya, meskipun lagi nggak ada yang minta nggak apa-apa, teman-teman bisa seperti itu untuk bridging ke top sellingnya gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada penonton pun
teman-teman bisa harus terus berkreasi gitu loh, seolah-olah ada penonton, seolah-olah ada yang nanya gitu, supaya teman-teman bisa tetap mempromosikan top selling produknya. Terus teman-teman, saran aku adalah untuk top selling produk, jual top selling produk ini, keluarkan top selling produk setelah teman-teman mengeluarkan si traffic puller. Jadi ketika teman-teman menggunakan traffic puller, ketika teman-teman menjual traffic puller nih, pas penonton naik, itu berarti udah ada peningkatan. Nah, ketika udah mulai ada peningkatan, teman-teman ganti, jual top selling produknya. Atau paling enggak, teman-teman janjikan bahwa teman-teman akan menjual top selling produk dalam, let's say, misalnya 10 atau 15 menit lagi. Itu akan efeknya membuat penonton tetap stay di live room kita, gitu. Nah, terus kemudian ini adalah cara membuat top selling produknya tuh lebih efisien. Yang pertama, pricing strateginya gitu loh. Jadi teman-teman bisa bikin harga khusus selama live aja untuk top selling produknya. Terus kemudian membuat kombinasi nih, membuat bundling. Jadi teman-teman bisa gabungin, kita kan punya promo apa ya, beli banyak lebih hemat tuh, BBLH. Jadi teman-teman bisa membuat strategi produk bundling. Jadi misalkan yang top selling itu produk A, coba dibanding sama produk yang agak-agak kurang laku gitu loh, tapi dengan harga spesial. Jadi itu bisa nanti meningkatkan juga penjualan untuk produk yang agak kurang laku atau produk yang reguler gitu. Terus kemudian teman-teman pastikan juga untuk deskripsi dari top selling produk ini menjawab kebutuhan penonton atau pain point. Pain point itu adalah seperti tepat sasaran, menjawab atau solusi dari masalah penonton. Misalnya kayak teman-teman bisa lihat nih yang gambar ketiga, May Sport atasan sport bahan adem murah menyerap keringat gini. Ini sangat bagus teman-teman. Sebenarnya ada aja ada aja seller yang mungkin menjual atasan sport itu dia cukup pakai kalimatnya May Sport atasan sport gitu doang gitu. Tapi ini adalah jadi istimewa karena dia pakai ada kata tambahan menyerap keringat gitu. Karena itu adalah jadi concern utama orang yang lagi cari baju buat olahraga gitu. Ini nyerap keringat apa enggak gitu. Maaf baru bergabung Kak, nggak apa-apa Kak Dewi, nggak apa-apa banget. Kita juga nanti Kak Dewi bisa lihat-lihat untuk teman-teman yang lain juga untuk link dari artikel-artikel yang relate banget sama materi hari ini gitu. Untuk strategi bikin promo bundle seperti apa atau cara meningkatkan traffic ketika lagi live gitu teman-teman ya. Nah, terus kemudian ini cara pilih top selling produknya, teman-teman. Yang tadi tuh, gimana Kak caranya aku bisa tahu top selling produk itu yang mana gitu. Pertama banget, teman-teman, sekarang ada dua cara. Yang pertama, bisa teman-teman masuk ke seller center, terus ke bagian produk, dan nanti teman-teman bisa lihat peringkat produk. Jadi ini adalah peringkat produk dari penjualan teman-teman sendiri. Oke teman-teman, jadi ini ada dua opsi nanti ya di bagian peringkat produk. Pertama, teman-teman bisa melihat produk dengan penjualan tertinggi dari toko teman-teman sendiri, atau yang kedua bisa melihat dari seluruh industri yang lagi tren tuh produk apa. Itu bisa jadi panduan teman-teman top selling produknya yang mana gitu. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa melihat ke shop tab di aplikasi TikTok terus ke bagian shop. Lalu teman-teman masukin aja keywordnya, kata kuncinya mau cari apa nih. Misalnya saya penjual elektronik, khususnya lagi di bagian chargeran gitu ya. Terus saya akan ke bagian aplikasi TikTok dulu, terus ke bagian shop, lalu saya masukkan kata kabel Type C gitu, atau enggak kabel elektronik atau apalah gitu teman-teman ya, kabel casan. Nanti saya akan lihat yang muncul-muncul di awal itu bisa dibilang adalah top selling. Nah, itu jadi bisa jadi panduan kita untuk menentukan kira-kira top selling saya bagusnya yang mana gitu teman-teman ya. Nah, terus kemudian kita akan juga mengenali yang namanya high profit product gitu. Untuk high profit product itu adalah yang tadi aku udah jelasin. Pertama, konversi penjualannya menengah. Maksudnya itu angka CTR-nya biasa aja. Dia nggak terlalu tinggi angka penjualannya. Karena apa? Karena high profit product itu margin keuntungannya tinggi gitu. Kita mah seller demen sama kalau high profit produk itu kejual. Karena memang untungnya buat kita gede. Cuman memang biasanya harganya jadi mahal, terusnya agak jarang yang beli gitu loh, jarang-jarang. Bukan jelek penjualannya ya, tapi agak jarang-jarang gitu teman-teman.
Kenapa marginnya bisa tinggi? Karena mungkin bisa jadi biaya produksinya rendah gitu teman-temannya dibandingkan dengan harga jualnya gitu teman-temannya. Jadi dicatat juga tuh mana high profit produk saya gitu. Oke, apakah room yang linknya nggak bisa disalin, teman-teman? Nanti coba kita cek lagi kenapa nggak bisa disalin ya, teman-teman ya. Coba nanti aku coba kirim ulang lagi, kita bisa lanjut dulu. Oke, ini kemudian adalah untuk contoh dari high profit produk kalau nggak salah. Sebentar ya, teman-teman ya. Yes, ini teman-teman untuk high profit produknya. Nah, bagaimana cara kita mengkategorikan high profit product? Ini kita kasih contoh untuk produk A, produk B, sama produk C. Sebenarnya teman-teman nanti bisa lihat dari biaya produksinya, terus harga jualnya, sama marginnya. Teman-teman bisa langsung lihat ke bagian margin keuntungannya deh gitu. Jadi intinya yang kita rekomendasikan, kita kategorikan sebagai high profit product itu adalah produk dengan margin keuntungan yang paling tinggi, which is produk C. Bisa lihat tuh margin keuntungannya sampai 90% gitu loh. Jadi itu adalah yang teman-teman bisa simpan-simpan sebagai high profit product. Nanti aku kasih tahu kapan saatnya kita menjual high profit product ketika lagi live gitu. Oke, ini ternyata kita masuk dulu ke bagian kuis. Kita masuk ke bagian kuis. Kita sebentar teman-teman ya. Oke, kalau nggak bisa diklik, coba aku nyalakan dulu. Nah, teman-teman coba sekarang. Sekarang udah bisa apa belum diklik linknya, teman-teman? Sambil teman-teman coba, aku mau keluarin untuk pertanyaan teman-teman ya, untuk kuis. Jadi aku punya dua kuis dulu. Teman-teman jawab dulu kuis ini dengan benar. Kalau enggak, ntar aku nggak mau lanjut nih. Oke, kita keluarkan dulu kuis yang pertama. Teman-teman jawabnya di layar ya. Nah, ini teman-teman. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali, pelan-pelan teman-teman, pernyataan di bawah ini benar kecuali, apakah A, high profit product adalah produk dengan keuntungan kecil, kecuali teman-teman ya, atau B, traffic puller produk biasanya memiliki promo yang menggiurkan, atau C, top selling product adalah produk dengan data angka penjualan yang tinggi. Mana yang salah berarti teman-teman? Jadi pernyataan di bawah ini benar, kecuali apakah A, high profit product adalah produk dengan keuntungan kecil, atau B, traffic puller produk biasanya memiliki promo yang menggiurkan, atau C, top selling product adalah produk dengan data angka penjualan yang tinggi atau laku. Oke, aku tungguin lagi 5 detik lagi teman-teman ya. Aku hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ih, teman-teman badel pada jawabnya di kolom chat. Tapi nggak apa-apa. Ya, dikirimnya ke everyone. Oke, nggak apa-apa, teman-teman. Aku coba tutup pollingnya dan kita kasih lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah yang A. Jawaban yang benar adalah jawaban yang salah. Maksudnya adalah high profit product. High profit product itu salah teman-teman ya. Harusnya dia keuntungannya bukan kecil, tapi justru dia keuntungannya yang besar gitu. Oke, keren ya. Berarti teman-teman udah mulai paham ya, maksudnya kayak traffic puller itu biasanya punya promo yang menggiurkan. Terus juga top selling produk itu berarti adalah dengan punya data yang tinggi. Aku masih kurang puas nih karena teman-teman baru 65% yang benar. Gimana kalau kita lanjut ke kuis kedua dulu teman-teman ya? Kak Dewi Purnama hadiahnya apa? Oh, jangan nunggu nanti aku belum gajian nih, belum bisa kasih hadiah buat teman-teman. Aku kasih kuis yang kedua dulu teman-teman ya. Yang di Q&A sabar teman-teman ya nanti aku jawab. Teman-teman aku lagi pada meeting nih kebetulan nih. Jadi aku lagi jadi single fighter. Oke, ini yang kedua teman-teman. Ketika lagi live berlangsung, traffic penonton terlihat menurun, jumlah penonton terlihat menurun. Maka produk manakah yang sebaiknya di-spill? Ayo yang mana? Apakah A, high profit product, atau B, traffic puller product, atau C, produk reguler? Nggak ada hadiah, Dewi. Kak Daniel Mas jadi asisten saya nih, yang boleh mewakili. Oke teman-teman, mana yang harus di-spill nih kalau penonton kelihatan turun? Kalau penonton kelihatan turun, yang mana harus di-spill? Ayo teman-teman jawab, jawab, jawab. Tadi 65% doang yang benar. Aku mau dong kali ini, ya 100% lah ya, benar kalau boleh. Oke, nggak apa-apa nih. Yes, udah 92% pilih jawaban yang benar. Kalau gitu coba aku tutup ya. Aku tutup untuk pollingnya. Yes, thank you Kak Samsung, Kak Aulia Aziza. Nah, Kak Aulia benar ya, Kak Heru juga benar. Jadi untuk kalau lagi penonton kelihatan turun,
kelihatan turun ya. Misalkan kita buka live 60, terus tahu-tahu jadi 20, jadi 30, hati-hati teman-teman. Langsung tuh dikeluarin set traffic pullernya gitu loh. At least kalau kalau nggak langsung jangan langsung juga ya, jangan langsung di pin gitu, jangan langsung harganya diubah jadi turun. Tapi misalnya teman-teman bisa berisikin dulu kayak, teman-teman kita mau ada flash sale 5 menit lagi gitu. Makanya disiapin tuh untuk papan-papan apa ya, papan-papan promonya. Terlihat mungkin beberapa orang bilangnya agak kampungan, pasaran gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa menemukan desain yang baik, sebenarnya untuk papan-papan promo itu tuh juga lucu karena itu bisa jadi attraction gitu loh. Karena kan TikTok kan mainnya FYP teman-teman ya. Jadi kayak orang tuh scroll, 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 scroll gitu loh. Ketika orang lihat, tek, ah apaan nih dia mau banting harga, mau banting habis-habisan gitu loh. Ada kelihatan banting lagi, misalnya seperti itu tuh langsung jadi attraction buat penonton. Itulah yang bikin membuat penonton jadi stay gitu. Makanya coba teman-teman, habis dari sini langsung dibikin strateginya. Saya mau bikin papan promo yang apa, mau saya tampilkan di live yang mana, harus langsung jadi ya. Oke, mending dapat traffic di live TikTok kali hadiahnya. Iya kali Kak Bagus. Coba deh Kak Bagus, live dulu dong. Kalau sampai muncul di FYP saya, ntar saya sapa-sapa malam ini ya. Oke, kita bisa lanjut dulu teman-teman. Kita lanjut dulu ke next-nya nih. Nah, ini adalah strategi pemilihan produknya dalam live streaming. Oke, aku mau, oke, aku mau tanya teman-teman nih, kira-kira produk mana yang lebih menarik buat kira-kira produk mana yang lebih menarik buat penonton ketika untuk melakukan pembelian? Jadi ini teman-teman, antara dua nih, ada L Formula yang produk A yang harganya 113.000 sama yang B 284.000 tapi dia tuh 4-in-1 bundle series. Kira-kira menurut teman-teman produk mana yang akan cenderung dibeli sama orang ketika lagi live? Yang produk A atau yang produk B? Ini bukan kuis ya, ini bukan kuis, nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa, saya nggak dipotong gaji. Mana teman-teman, ini bukan kuis dari saya, ini dari materi. Kira-kira menurut teman-teman mana nih yang cenderung akan dibeli sama penonton? Wih, gila, keren. Yes, coba kita lihat teman-teman ya. Benernya, ya, bener banget teman-teman. Orang tuh akan secara nggak langsung itu eh, orang-orang akan spontan aja. Pertama dia pasti akan lihat itu yang lebih banyak didapatnya gitu teman-teman. Maka tadi ada kak siapa ya yang tanya, apakah berarti yang murah pasti dibeli? Itu udah common banget, itu udah pasti rahasia umum. Kita pasti ngejarnya yang murah gitu. Kalau ada yang murah, kenapa yang harus yang mahal gitu kan ya? Itu udah pasti common banget. Tapi memang kan tidak selamanya teman-teman. Tidak selamanya promosi bisa berjalan. Makanya kita bisa atur-atur strateginya, salah satunya dengan bundling. Dan penonton pun sebenarnya kalau melihat kasat mata kan, ih yang ini dapat 4, yang itu cuma dapat satu item gitu teman-teman. Makanya itu adalah udah paling dasar, yang bundling biasanya dapat attraction lebih awal gitu loh, lebih diliatin dulu, baru tuh hitung-hitungan tuh si customernya gitu. Kenapa bundle lebih diperhatikan? Pertama, dia bisa dapat lebih dari satu produk sekali check out gitu. Terus kemudian kalau mau dibagi-bagi, mungkin dia kasarnya hitungnya yang itu satu biji dapatnya 113.000 dapat satu. Kalau yang B saya 284 dapat 4 item gitu. Nanti dia matematika cewek apalagi ya langsung aja dibagi 4 sama dia, wah lebih murah gitu teman-temannya. Terus yang ketiga juga promo potongannya terlihat lebih besar dibandingkan dengan kalau produknya dijual satu per satu gitu teman-temannya. Jadi kita nggak apa-apa, kita coba-coba lagi untuk bikin strategi produknya gitu, teman-teman. Nah, ini adalah coba untuk membuat kombinasi produk. Maka tadi yang aku kasih tahu bahwa mungkin sebuah produk itu nggak bisa berdiri sendiri karena nanti kita bisa jatuh miskin lama-lama ya kalau dibanting-banting terus harganya. Tapi kita bisa bikin bundling misalnya khusus live gitu. Apalagi ini buat teman-teman yang menjual produknya untuk kebutuhan sehari-hari gitu, teman-teman. Makanya yang pertama, untuk membuat kombinasi produk atau bundling produknya, teman-teman bisa pilih situasi yang pertama. Contohnya itu, misalkan untuk menggunakan kombinasi untuk produk yang punya harga satuan tuh yang relatif murah, seperti kayak gini, kayak tisu, terus misalnya sabun cair, atau odol, atau kopi saset gitu. Dan produk itu cenderung dipakai setiap hari. Makanya jadi buat teman-teman yang kira-kira berjualan produk-produk di area ini, bisa dibikin strategi bundlingnya ya. Misalnya kalau di live
sekarang saya bandingnya berapa biji. Kalau yang kapan bandingnya apakah 4, apa 6 gitu. Itu dibikin untuk strategi kombinasinya. Ingat nih kombinasi yang pertama. Teman-teman bisa menggabungkan produknya yang sejenis tapi mainannya di jumlah, teman-teman. Dan ini cenderung untuk produk yang sehari-hari digunakan, oke? Terus kemudian yang kedua nih, bisa teman-teman itu membuat strategi kombinasi produk itu membuat banding produk yang berbeda dengan kuantitas yang lebih banyak. Jadi teman-teman biasanya ini menjual bundlingnya itu untuk produknya tuh yang komplementari gitu. Komplementari itu saling melengkapi. Jadi misalnya kalau yang kayak si skincare ini biasanya itu yang dibikin set bundlingnya itu nggak yang bukan yang fungsinya sama teman-teman, bukan produk, bukan beda merek dijadiin satu, itu nggak boleh, tapi dia mereknya sama, terus dia bundlingkan, dia kombinasikan itu saling melengkapi. Jadi misalkan kalau saya kasih krim malamnya, berarti dalam bundling ada krim paginya, ada esensnya gitu. Terus sama juga nih kayak yang di sebelah kanan yang untuk alat rumah tangga, ada pisau dagingnya, pisau roti, ada guntingnya gitu teman-teman ya. Jadi strategi kombinasi yang kedua adalah menggabungkan produk yang komplement, gitu, yang fungsinya itu saling melengkapi gitu. Kalau yang pertama, kalau strategi kombinasi yang pertama tadi, teman-teman jangan lupa ini bisa menggunakan mainannya di jumlah. Jadi produknya sama, tapi mainnya di jumlah. Apakah 6 dalam satu PID ataukah 5 gitu. Dan itu cenderung untuk produk yang digunakan sehari-hari dan harganya murah satuannya teman-temannya. Karena apa? Karena gini kan kadang ada voucher gratis ongkir gitu ya. Misalkan potongannya 8.000. Sementara tisu yang teman-teman jual mungkin 6.000 dapat gitu loh. Sementara kita nggak boleh jual produk dengan harga gratis ongkirnya lebih tinggi kan. Makanya kita coba push orang-orang untuk beli lebih banyak gitu teman-teman. Itu gunanya supaya mereka bisa dapat ongkir. Misalnya kayak ada minimal pembelian 30.000 buat dapat gratis ongkir. Makanya kita membuat pembeli itu membeli dengan nilai senilai sama di atas gratis ongkir. Caranya gimana? Caranya kita bikinin bundling yang membuat mereka uh, spend-nya itu sesuai sama nanti kriteria untuk gratis ongkir atau voucher yang mereka bisa dapatkan. Gitu teman-teman ya, tujuannya untuk membuat si bundling ini gitu. Ini kombinasi yang kedua. Terus kemudian ini adalah teman-teman boleh foto nih, tapi menurut aku ini terlalu terlalu teknis ya. Cuman nggak apa-apa kalau teman-teman mau foto, nggak apa-apa. Ini adalah contoh-contoh dari manfaat menggunakan kombinasi produk. Jadi kalau yang nomor satu itu teman-teman bisa menggabungkan traffic driver sama top selling. Misalkan traffic drivernya apa? Misalnya kalau saya elektronik, traffic driver saya misalnya si kabel-kabel kayak gini nih, misalnya ini murah, saya jualnya 3.000, 4.000. Ini misalkan saya gabungin sama top selling saya misalnya power bank gitu. Jadi saya jual si murah ini sama top selling saya power bank. Itu nanti manfaatnya bisa meningkatkan traffic light dan meningkatkan GPM. Teman-teman yang ini boleh di screenshot, aku kasih waktu. Boleh di screenshot, boleh direkam. Teman-teman nanti bisa pakai sendiri kira-kira, kan tadi udah aku bilang kan, pulang dari sini teman-teman harus bisa mengkategorikan mana produk saya yang traffic driver, atau mana yang bisa saya jadikan traffic driver, atau traffic puller. Traffic driver, traffic puller tuh sama teman-temannya. Terus mana yang top selling, mana yang high profit margin, mana yang regular product. Itu nanti teman-teman bisa tentukan sendiri, nanti pakai rumus ini nih. Apakah mau yang kedua? Ini maksudnya dijadiin satu bundling, teman-teman. Gitu. Oke, tapi teman-teman ketika membuat bundling, yang penting ada 3 aturan di bawah nih. Aturan nomor satu, teman-teman bisa lihat, kategori produknya itu harus relevan. Jadi tujuannya untuk mempertahankan penonton untuk standby di dalam sesi live. Jadi untuk pokoknya bikin bundlingnya, kalau teman-teman memang live-nya, misalkan sellernya fashion gitu kan, ya buatlah bundlingnya juga banding-banding fashion gitu. Agak aneh juga kalau tahu-tahu teman-teman menggabungkan hijab sama kabel ini gitu kan. Jadi teman-teman harus relevan untuk produknya yang dibundling nanti, yang dikombinasikan harus relevan. Terus yang kedua, harganya juga harus make sense, harus sesuai sama apa ya, sama yang sama sesuai sama common sense aja teman-teman, kayak jangan terlalu mahal banget, jangan terlalu murah banget gitu. Maksudnya misalnya gimana ya? Kayak mungkin kabel-kabel Type C casan yang biasa kita temukan gitu, mungkin 8.000 udah dapet, atau paling mahal misalnya 25.000 gitu. Kalau misalnya teman-teman bikin itu harganya
25.000 dicoret dari 500.000, make sense apa enggak? Itu kan berarti kan kelihatannya gede sih diskonnya dari 500.000 coret jadi 25.000. Tapi apa iya teman-teman gitu. Makanya itu maksudnya adalah coba harganya atau nggak potongan harganya juga masih bisa diterima sama psikologisnya customer gitu. Terus yang ketiga, hindari mengkombinasikan produk yang sama gitu karena nanti orang malah jadinya milih saya beli A atau beli B. Ini terutama untuk seller yang bisa menjual banyak produk ya. Aku nggak tahu misalnya teman-teman contohnya apa ya, misalnya jualan sampo gitu, mungkin ada teman-teman seller yang bisa menjual lebih dari beda merek samponya gitu. Nah, itu teman-teman hati-hati. Misalnya lagi live, terusnya teman-teman jual dua sampo gitu dalam dengan merek yang berbeda. Itu teman-teman malah bikin pilihan tuh. Teman-teman malah mematikan satu kesempatan produk untuk dijual. Saran aku coba bikinnya eksklusif. Jadi misalnya kalau saya lagi live ini, varian untuk shampoo-nya itu aja satu. Terus varian untuk gelasnya itu aja satu. Beda cerita kalau ukurannya. Misalnya ada penjualnya gelas gitu. Kalau gelas nggak apa-apa itu karena jadi pilihan. Misalnya kakak mau yang bahannya kaca, ini saya ada. Mau yang bahannya plastik, melamin, saya ada. Kalau itu optional, itu pilihan. Tapi kalau udah fungsinya sama, beda merek, itu teman-teman malah mematikan potensi gitu. Cuman kalau mau dicoba ya nggak apa-apa. Tapi kalau saran aku best practice-nya adalah coba dibikin set produk live-nya, jangan sampai satu produk itu mematikan yang lain gitu. Sayang aja teman-teman. Karena teman-teman bisa live berkali-kali sebenarnya gitu. Oke, ini adalah contoh penggunaan strategi kombinasi produk dalam live. Jadi ketika teman-teman baru mulai, keluarkan nih step satu, traffic driver plus top selling. Jadi teman-teman buka live itu supaya traffic yang naik, keluarkan traffic driver atau traffic puller sama aja teman-teman ya. Kalau udah berbau-bau traffic berarti penarik traffic. Jual yang tadi yang murah, yang punya promo, yang ada flash sale-nya itu dijual pertama. Ketika udah naik, jual top sellingnya gitu. Terus kemudian ketika lagi di atas-atas nih, ketika penontonnya lagi rame-ramenya, misalnya awalnya tadi mulai live 20 orang, terus teman-teman habis panggil-panggil, kita mau flash sale, kita mau flash sale, kita mau banting harga nih, kita mau banting si kaos kaki, banting sampai dia terkojor-kojor gitu teman-teman ya. Udah penonton lagi rame-rame, misalkan ngumpul tuh 75 orang atau 200 orang. Mungkin teman-teman bisa selanjutnya keluarkan, coba nice try jualin yang bagian kedua nih, jualin si high profitnya atau top selling dulu deh, pancing dulu dengan top selling. Keluarin top sellingnya, terus top selling insya Allah penonton masih bertahan karena top selling logikanya adalah barang yang lagi dicari sama orang. Jadi penonton insya Allah stay. Ketika penonton masih stay, coba teman-teman nice try. Nice try itu coba-coba aja keluarin. Misalkan, saya sebenarnya punya ini nih, saya punya jaket yang agak-agak mahal nih. Coba deh saya keluarin deh teman-teman. Nah, selain tadi kan teman-teman udah lihat harga kaos oblong, murah ya, kaos kaki juga ya. Nah, biar makin keren, coba lihat ini, kita punya jaket ini nih, gitu. Kalau jualan high profit produk, jangan fokus ke harga teman-teman, fokusnya ke benefit, fokusnya ke fungsinya gitu, fokusnya ke story di belakang barangnya gitu. Kalau udah tahu high profit pasti mahal. Kalau tahu mahal jangan teman-teman highlight lagi harganya gitu. Ntar orang malah makin fokusnya ke harganya gitu. Itu kunci berjualan teman-teman ya. Jadi jangan di highlight harganya kalau high profit. Jualan value, jualan story gitu ya. Oke, terus nanti kalau misalnya ketika teman-teman jualan high profit nih, kita lihat ke step 3 biasanya agak-agak turun tuh, karena mungkin, ih mahal banget jaketnya, akhirnya yang nggak suka jaketnya pergi tuh, pergi, mulai tuh ada penurunan dikit. Ketika udah ngeliat penurunan dikit, teman-teman harus hati-hati. Langsung teman-teman jual lagi top sellingnya gitu, jual lagi top sellingnya untuk mengembalikan traffic lagi. Kenapa nggak aku bilang, tadi kata Kak Uli, pas turun, keluarin si traffic drivernya, itu boleh teman-teman kalau udah turunnya signifikan parah banget deh gitu, kalau tiba-tiba langsung drop gitu boleh traffic drivernya, tapi makanya teman-teman perhatikan kalau pelan turunnya pelan-pelan, coba diganjal dulu pakai top selling karena kita mau teman-teman tetap dapat untung, karena aku bilang tadi lagi traffic driver cenderung itu teman-teman marginnya tipis banget gitu, jadi kesian nanti teman-temannya. Makanya coba lihat-lihat kira-kira yang lagi tren di industri barang yang teman-teman jualin itu apa. Itulah yang akan teman-teman jadikan sebagai top sellingnya, oke? Terus kemudian nanti kalau udah jual top sellingnya, bisa tuh top selling
bisa dipadukan sama regular product. Teman-teman jangan lupa ya, kita punya regular product. Regular product adalah produk yang penampilannya biasa-biasa aja. Penjualan nggak tinggi-tinggi amat, tapi nggak buruk-buruk banget juga gitu loh reviewnya. Cuman dia segitu-gitu aja. Nah, supaya regular product ini terjual, teman-teman bisa banget bikin bundling dengan si top selling produk. Cuman balik lagi untuk bikin bundlingnya, coba lihat aturan yang tadi ya. Jangan sampai dia fungsinya sama malah saling menutupi atau dia variannya beda banget gitu, nggak ada relevansinya gitu. Coba regular produknya dilihat juga kategorinya, dilihatin cocok mana ya saya bandingin sama top selling yang mana gitu teman-teman ya. Oke, terus kemudian untuk step yang keempatnya teman-teman, kalau misalnya trafficnya lagi rata, masih trafficnya lagi stabil, mungkin nggak ngepick nggak tinggi tapi dia stabil, itu adalah saatnya teman-teman jualin aja terus top selling, top selling, top selling gitu. Jadi top selling itu maksudnya adalah supaya teman-teman penjualannya stabil, nggak jatuh, nggak terlalu naik. Karena kalau naik tinggi banget tapi langsung turun juga, itu teman-teman malah nggak efisien juga trafficnya. Yang kita mau adalah teman-teman stabil, 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 dan terus bisa berjualan gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.